Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat posisi Indonesia di tataran Asia, sekalipun tidak ada trofi yang diraih selama masa kepelatihannya. Dedikasinya dalam membangun tim mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, yang menghargai usahanya dalam mengembangkan potensi sepak bola nasional. Dalam konteks pergantian pelatih, salah satu calon pengganti Shin Tae-yong adalah Patrick Kluivert, seorang mantan legenda sepak bola Belanda yang memiliki reputasi tinggi di Eropa. Meskipun begitu, Kluivert hingga saat ini belum memiliki pengalaman melatih yang sebanding dengan yang dimiliki Shin Tae-yong. Patrick Kluivert berpengalaman sebagai asisten pelatih di sejumlah klub besar, meskipun karirnya sebagai pelatih kepala masih tergolong terbatas. Ia pernah bertugas melatih striker di AS Alkmaar dan terlibat dalam kepelatihan tim nasional Belanda, yang mencerminkan kemampuannya dalam mengasah potensi pemain. Tim Curaçao meraih sejumlah keberhasilan dengan mengalahkan Montserrat dan Kuba, namun langkah mereka terhenti oleh El Salvador pada ronde ketiga. Pencapaian ini merupakan prestasi terbaik Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan sepak bola di wilayah tersebut. Setelah masa kepelatihan yang berhasil bersama Curaçao, Patrick Kluivert kembali ke Belanda untuk melatih Ajax Amsterdam Junior. Di samping itu, ia juga terus berkontribusi dalam kepelatihan Curaçao selama kualifikasi Piala Karibia, memperkuat koneksinya dengan sepak bola internasional. Selanjutnya, setelah meninggalkan Curaçao, Kluivert menjabat sebagai direktur teknik di Paris Saint-Germain dan direktur akademi di FC Barcelona. Pengalamannya juga meliputi peran sebagai asisten pelatih tim nasional Kamerun, yang menunjukkan rujukan global terhadap kredibilitas kepelatihannya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga dalam klasemen dengan mengumpulkan 6 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Dalam situasi ini, tim harus mengarahkan fokus dan usaha untuk meraih kemenangan dalam sisa pertandingan yang ada, guna memperkuat posisi mereka. Meski demikian, media di Curaçao memberikan penilaian negatif terhadap Patrick Kluivert, mengkritiknya sebagai pelatih yang dinilai kurang memiliki taktik yang jelas. Kritik ini menjadi sorotan penting menjelang pertandingan yang krusial, menyoroti kebutuhan akan strategi yang lebih terdefinisi. Selama masa kepelatihan di Curaçao, Patrick Kluivert mencatatkan hasil yang kurang memuaskan, dengan lebih banyak kekalahan dibandingkan kemenangan. Hal ini semakin menambah keraguan terhadap kemampuannya dalam memimpin tim nasional Indonesia ke arah yang lebih baik. Pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain berakhir imbang dengan skor 2-2, meskipun Indonesia sempat memiliki keunggulan. Keputusan wasit yang kontroversial menjadi titik sorot dalam pertandingan tersebut, menciptakan perdebatan di kalangan penggemar dan analis sepak bola. Dalam usahanya, Patrick Kluivert mengadopsi formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3. Terutama formasi 4-3-3, yang diketahui cenderung lebih menyerang, diharapkan dapat meningkatkan performa tim dan hasil permainan secara keseluruhan, memberikan nuansa baru di lapangan. Kehadiran Louis van Gaal sebagai direktur teknik diharapkan dapat membawa pengalaman dan strategi baru ke dalam tim. Kombinasi antara Patrick Kluivert dan Louis van Gaal berpotensi untuk meningkatkan peluang timnas Indonesia, memperkuat harapan akan prestasi yang lebih baik di masa depan.